Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Rens Family YouTube channel. Nah, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau evaluasi budget bulan Maret. Tapi sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini, dan buat teman-teman yang sudah dukung channel aku sampai sekarang. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sebelumnya aku mau nulis pengeluaran aku selama 1 bulan terakhir ya teman-teman. Jadi disitu aku udah bikin tabel, judulnya expense tracker, terus tiap kolomnya ada tanggal, deskripsi, kategori, dan jumlah. Untuk tanggal diisi kira-kira uangnya tuh keluar tanggal berapa, deskripsi uangnya tuh untuk apa, kategori maksudnya tuh uang yang dipakai dari pos yang mana, kemudian ada jumlah yaitu total uang yang dipakai itu berapa. Nah, biasanya kan aku evaluasi budget itu tiap 2 minggu sekali ya teman-teman. Ini karena pengeluaran tuh kayak lagi berantakan, makanya di sini aku evaluasinya pas akhir bulan. Ada beberapa pos yang gak sesuai ya teman-teman, maksudnya pengeluaran sama sisa uangnya tuh beda. Mungkin karena aku lupa nyatet ya teman-teman, jadi pada saat aku ambil uangnya gak langsung aku catet, terus lupa uangnya tuh kemana. Tapi aku coba inget-inget ya, setelah aku inget-inget uangnya tuh untuk apa aja, akhirnya ketahuan ya teman-teman uangnya tuh kepake buat apa. Kayak misalnya aku beli bensin pakai uang 50.000, terus beli 20.000, masih ada sisa 30.000. Nah, itu nggak aku langsung taruh ke dompet, jadi aku masukin ke dompet kecil punya aku ya teman-teman. Makanya uangnya tuh nggak balik ke dompet budgeting. Terus akhirnya lupa ini tuh di dompet uang apa, ada sisa 30.000, itu uang apa gitu. Terus karena ya udah kayaknya sih bukan uang apa-apa, akhirnya kan kepake juga gitu. Kemudian setelah aku ingat-ingat, oh iya ternyata uang itu tuh uang bensin gitu, beli 20.000 ternyata masih ada sisa 30.000 gitu teman-teman. Ya makanya menurut aku mencatat pengeluaran itu penting banget ya teman-teman, apalagi yang suka lupa atau yang orangnya tuh lupaan kayak aku, itu wajib banget kayaknya sih pengeluaran tuh harus langsung dicatat, karena supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih, kira-kira penting gak sih kita tuh mencatat pengeluaran secara rutin? Mau tahu dong aku jawabannya di kolom komentar. Nah, padahal udah aku tempelin sticky note ya teman-teman di setiap posnya, jadi tuh kalau misalnya uang keluar tuh bisa langsung dicatat. Tapi kadang tuh males juga ya teman-teman, maksudnya udah diambil aja dulu uangnya nanti baru dicatat. Kadang tuh aku juga suka kayak gitu. Kalau misalnya langsung ingat, maksudnya kalau misalnya ingat uangnya langsung dimasukin lagi ke dompet budgeting sih nggak apa-apa ya, maksudnya tahu gitu uangnya tuh untuk apa, kepake berapa. Tapi kalau misalnya kasusnya kayak aku, tiba-tiba aku masukin ke dompet kecil terus nggak balik lagi ke dompet budgeting, nah itu jadi permasalahan. Nah, di sini aku juga masih belajar ya teman-teman, maksudnya berproses, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi, karena kan dengan kesalahan-kesalahan ini kita bisa belajar supaya tuh nggak terulang lagi. Ya, menurut aku kenapa penting banget kita tuh melakukan evaluasi budget, karena supaya kita tahu ya teman-teman kira-kira masalah apa yang udah kita alami 1 bulan terakhir itu, supaya kita tuh tahu kira-kira apa sih yang membuat pengeluaran kita tuh jadi berantakan, apa sih yang membuat budgeting kita tuh jadi berantakan. Nah, dengan evaluasi budget kita tuh tahu
penyebabnya sehingga kita tidak mengulangi hal yang sama di bulan selanjutnya. Seperti itu. Nah, untuk awal-awal mencatat pengeluaran itu emang berat banget ya teman-teman, males banget pasti, karena aku juga pernah merasakan hal seperti itu, pernah di posisi itu, kayak misalnya ngapain sih dicatat. Nah, kalau teman-teman udah terbiasa mencatat pengeluaran, insya Allah itu udah menjadi kebutuhan ya teman-teman, karena tanpa kita catat ya kita nggak tahu gitu uangnya tuh kepake buat apa aja. Nah, di minggu keempat untuk pos belanja mingguan, disitu aku nggak belanja sayuran ya teman-teman, karena posisinya aku habis operasi gigi, jadi aku nggak nggak enak buat makan, makanya aku nggak beli sayuran. Paling aku beli kayak frozen food gitu, nugget, bakso, ayam, terusnya telur gitu-gitu aja. Terus tuh kebanyakan juga untuk belanja mingguan minggu keempat, aku beli ayam untuk stok di bulan Ramadan ya teman-teman. Nah, jadi itu aja ya teman-teman untuk expense tracker. Jadi kita catat pengeluaran selama 1 bulan kemarin. Lanjut, di sini aku bikin tabel evaluasi budget. Jadi untuk tabelnya ada kolom yang pertama rincian, anggaran, aktual dan sisa. Nah, untuk kolom rincian di situ ditulis pos-pos kita tuh untuk apa aja, kayak pos pengeluaran tetap dan pos pengeluaran tidak tetap. Kemudian ada anggaran, kira-kira kita anggarkan tuh berapa, misalnya kayak belanja bulanan aku anggarkan 500.000 gitu. Kemudian ada kolom aktual. Nah, aktual itu kira-kira uang yang terpakai itu berapa, dan ada kolom sisa, yaitu sisa dari uangnya tuh berapa. Nah, ini aku lagi catat untuk rincian dan anggarannya ya teman-teman. Nah, lanjut aku mau keluarin sisa uang yang ada di dompet budgeting ya teman-teman. Di sini aku tulis dulu pengeluaran tetap. Nah, pengeluaran tetap itu di sini aku ada bayar ART 1.200.000, aktualnya juga tetap 1.200.000 ya teman-teman, jadi nggak ada sisa. Terus bayar BPJS 100.000, terus ada bulanan 100.000, terus ada juga iuran RT 10.000. Nah, jadi itu pengeluaran tetap ya teman-teman yang nggak bisa diganggu gugat. Nah, di sini aku hitung pakai kalkulator ya teman-teman supaya perhitungannya tuh pas. Nah, untuk bayar listrik di sini aku anggarkan 600.000, aktualnya 550.000 dan masih ada sisa 50.000. Nah, terus untuk beli beras di sini aku anggarkan 130.000. Nah, ini uangnya nggak terpakai sama sekali ya teman-teman. Jadi uangnya tuh masih utuh, masih 130.000. Selanjutnya untuk belanja bulanan di sini aku anggarkan 500.000, aktualnya 480.000 dan masih ada sisa 20.000. Untuk belanja minggu pertama aku anggarkan 200.000. Nah, terpakai 199.500 dan masih ada sisa 500. Untuk belanja minggu kedua aku anggarkan 200.000, yang terpakai 196.000 dan masih ada sisa 4.000. Untuk belanja minggu ketiga aku anggarkan 200.000. Nah, ini uangnya nggak ada sisa ya teman-teman, jadi terpakainya 200.000 atau aktualnya 200.000. Untuk belanja minggu keempat aku anggarkan 200.000, aktualnya 185.000 dan masih ada sisa 15.000. Terus untuk galon dan gas aku anggarkan 100.000, aktualnya 75.000 dan masih ada sisa 25.000.
Nah, untuk bayar listrik aku anggarkan 600.000. Nah, aktualnya 550.000 dan masih ada sisa 50.000. Terus untuk bensin di sini aku anggarkan 150.000. Nah, aktualnya 100.000 dan masih ada sisa 50.000. Selanjutnya untuk jajan di sini aku anggarkan 300.000. Nah, terpakai 250.000, jadi masih ada sisa 50.000. Nah, jadi untuk total keseluruhan sisa uang budgeting untuk bulan Maret yaitu 344.500. Nah, ini uangnya aku simpan ya teman-teman, aku mau tabungin di tabungan kalender. Nah, jadi itu aja teman-teman untuk evaluasi budget di bulan Maret. Alhamdulillah nggak ada yang over budget ya, mungkin memang ada beberapa kesalahan yang aku lakukan, tapi insya Allah bisa diperbaiki untuk bulan-bulan selanjutnya. Ya, mungkin sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Nah teman-teman, aku bikin video ini nggak ada niatan apa-apa ya teman-teman, nggak ada maksud untuk ria atau pamer. Aku bikin video ini semata-mata untuk menyemangati diri aku sendiri supaya bisa terus semangat untuk budgeting, dan semoga buat teman-teman yang nonton bisa bermanfaat juga. Amin ya robbal alamin. Ya mungkin sekian untuk video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.